melakukan perbuatan yang besar, bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan terbang karena Engkau adalah kekuatan bagi kami. Engkau memperbaharui kami, memberikan Roh-Mu sehingga kami mampu mengatasi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah ini di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah hari ini kami boleh bersuka cita untuk sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Tentu semua kita bersyukur dan berterima kasih pada waktu yang sangat indah ini. Saya akan menampaikan firman Tuhan dalam topiknya adalah transformasi atau pembaharuan. Saya akan baca di dalam kitab Yesaya 40 ayat 28 sampai ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman dan mengalami atau melakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, hari ini tentu kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan seumpama dikatakan, yaitu burung Raja Wali. Tentu kita tahu Raja Wali itu adalah burung yang paling hebat. Umurnya diperkirakan antara 40 sampai 70 tahun. Tetapi di dalam umur yang cukup panjang, tentu dia akan mengalami yang namanya transformasi, perubahan. Apa yang Tuhan rubah di dalam dirinya? Yang dirubah adalah parutnya, yang kedua adalah cakarnya, dan yang ketiga bulunya. Burung Raja Wali ini adalah burung yang cukup terkenal, dan dia adalah diberikan suatu perumpamaan
bagaimana burung Raja Wali ini terbang naik tinggi. Dan dia menggambarkan orang-orang yang percaya dan yang mengenal Tuhan. Demikianlah hidup kita dikatakan seperti burung Raja Wali. Namun sebelum kita masuk kepada prinsip-prinsip dari burung Raja Wali itu, dikatakan di ayat yang ke-28 tadi, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Inilah Tuhan. Nah, yang pertama kita harus mengenal. Artinya kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kekal. Kalau saudara tidak mengenal, kalau saudara tidak tahu bahwa Tuhan itu kekal yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, susah untuk kita mengerti dan memahami apa yang diumpamakan oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya bagaikan burung Raja Wali yang terbang naik tinggi. Tapi yang pertama dikatakan kita harus mengenal dia dulu. Harus tahu dulu kekuatannya, kehebatannya, kemampuannya, kedahsyatannya. Siapa itu? Dia adalah Allah kita. Dia adalah Tuhan kita. Jadi kita harus tahu dulu. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang maha mulia, yang maha kuasa, maka dari situ kita akan melihat sebagaimana dia maha kuasa dan dia juga akan memberikan apa yang dia punya kepada kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Dia menciptakan hanya dengan firman apa yang dia kehendaki. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha besar, maka dikatakan kekuatannya. Karena kita manusia adalah manusia yang lemah. Kita sudah tahu gambaran di dalam hidup kita diumpamakan seperti rumput yang mudah layu. Seperti bunga rumput yang mudah gugur. Itulah hidup manusia. Karena itu, setiap orang butuh kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Maka hari ini dikatakan di ayat 29. Dia maksudnya Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bukankah kita ini lelah? Saudara akui atau tidak? Apakah saudara belum alami? Kita mudah lelah, capek. Maka kita butuh kekuatan yang bukan dari diri kita sendiri. Bukan stamina yang kita dapat dari dunia ini. Tapi itu kita dapat dari Tuhan. Maka dia adalah sumber kekuatan itu. Dia berikan kepada kita. Maka dia mau memperbaharui. Transformasi ini harus dialami oleh anak-anak Tuhan. Kalau tidak mengalami pembaharuan yang datangnya dari Tuhan, saudara akan lelah, saudara akan loyo, tidak berdaya. Tapi dia berjanji, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, yang tidak berdaya. Dia memberikan kekuatannya, itu adalah firman Tuhan yang luar biasa itu. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadikan. Daud
mengakui walaupun dia seorang pahlawan, seorang tentara, seorang raja yang kuat, tapi dia tetap butuh pembaharuan, dia butuh kekuatan daripada Tuhan. Maka sampai dia berkata, jadikan hatiku. Hatinya ini mungkin tubuhnya sehat, tapi hatinya ini lelah. Hatinya ini tidak mampu menghadapi segala sesuatu. Tapi ketika Tuhan mentahirkan, Tuhan menguatkan hatinya, maka dia mengalami kekuatan yang luar biasa. Dia mampu melewati semua. Maka dia berkata, biarlah rohmu yang teguh itu diam di dalam diriku. Roh Tuhan itu teguh, meneguhkan, menguatkan, memberikan support kepada orang yang tiada berdaya. Tapi itu harus kita akui. Harus kita akui bahwa kita tidak mampu. Maka sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Sakaria, bukan karena kuat dan gagahku, melainkan oleh rohmu, ya Tuhan. Jadi kalau kita kuat, kita gagah, kita mampu, bukan karena kita, oleh rohnya Tuhan, oleh firman Tuhan yang berkuasa itu. Maka kita akan melihat bagian-bagian yang kita harus lakukan. Yang pertama, di sini kita akan melihat ada hak dan ada kewajiban. Sebelum kita menerima hak kita, kita harus melakukan kewajiban kita. Yang pertama, kewajiban kita mendengar firman Tuhan. Itu yang menjadi kewajiban kita. Maka diawali tadi, tidakkah kamu tahu? Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak mendengar? Maka dikatakan di dalam Ibrani 3 ayat 15 dan Ibrani 4 ayat yang ke-7, kalau pada hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, ya, ingat sekali lagi, kalau pada hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Nah, hati ini tidak boleh dikeraskan. Hati ini tidak boleh tertutup. Hati ini harus terbuka. Kalau tidak hati kita terbuka, artinya tidak menerima, tidak meyakini, tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan mampu. Maka jelas jangan keraskan hatimu, ya. Kalau hati kita terbuka, hati kita rindu untuk mendengar, untuk tahu, untuk mengenal Dia, maka Dia akan mencurahkan, Dia akan memberikan kekuatan firman itu di dalam hati kita. Baca Yakobus ini, Yakobus 1 ayat 23 dikatakan demikian. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia akan seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus melakukannya. Apa yang menjadi perintah Tuhan? Apa itu perintah Tuhan? Jangan keraskan hatimu. Bukan. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Jangan kita berontak kepada Dia. Tapi mari kita berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Nah, kalau kewajiban ini kita sudah lakukan, bagian kita sudah lakukan, maka hak kita Tuhan akan memberikan. Ya, maka dikatakan hak kita ialah satu, tadi sudah jelas bahwa Dia memberikan kekuatan di ayat 29 tadi. Kemudian juga Dia memberikan semangat. Ya, jangan sampai mengeluh, tapi mari kita bersyukur, mari kita semangat, menyanyi dengan semangat, berdoa semangat juga, bekerja dengan semangat. Apapun yang kita lakukan dengan hati yang penuh dengan semangat. Dan semangat itu datangnya dari Tuhan.
Sini ada beberapa prinsip yang kita boleh belajar dari burung Raja Wali. Yang pertama, ya, setelah burung Raja Wali itu mengalami transformasi atau pembaruan di dalam hidupnya, maka dia akan terbang bersama kelompoknya. Artinya terjadi komunitas. Yang kedua, tetap fokus, ya, kepada visi. Yang ketiga, tinggalkan visi yang lama, ya, pertahankan atau mulailah dengan visi yang baru. Dan inilah yang menjadi bagian di dalam hidup kita. Artinya hidup yang lama kita, hidup yang kita sudah lewati, apapun itu, tinggalkan itu. Karena hidup yang kemarin itu tidak akan kembali lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Karena ada hidup yang baru. Ada visi yang baru yang diberikan kepada kita. Lalu yang keempat, siap menghadapi setiap tantangan untuk mencapai tujuan. Itu tujuan kita, sasaran kita, kita sudah harus tahu itu. Apa yang menjadi goal di dalam kehidupan, dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita. Kita harus betul-betul siap menghadapi tantangan. Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada usaha yang tidak mengalami tantangan. Tapi yakinlah bahwa bersama dengan Dia, kita akan mampu melewati semua. Kemudian yang kelima, berjuang menghadapi ujian dan tetap komitmen. Tadi kita diberikan semangat. Nah, kalau orang yang semangat itu, kalau gagal tidak apa-apa. Kalau belum berhasil tidak apa-apa. Jalan terus. Pasti suatu saat kita akan berhasil. Kenapa? Kita sudah berkomitmen bahwa kita pasti menang. Ya. Lalu yang keenam, memprioritaskan hidup, ya, yang terutama memang Tuhan. Tapi yang menjadi prioritas di dalam hidup kita selanjutnya adalah keluarga. Bagaimana keluarga kita pertahankan dari berbagai-bagai hal, dari bermacam-macam tantangan. Kalau kita memprioritaskan keluarga itu, maka kita akan melihat bagaimana indahnya, bagaimana luar biasanya kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang dahsyat itu di dalam hidup kita. Naiklah, terbanglah bersama burung Raja Wali yang tidak akan lelah. Maka di ayat 31 ini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hidup kita masih perjalanan yang cukup panjang. Tapi percayalah, kita tidak akan lelah, kita tidak akan lesu, karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang mentransformasi kami, memberikan pembaharuan bagi kami. Selama kami hidup di dunia ini, ada kalanya kami mengalami, ada saatnya kami tidak berdaya, ada saatnya kami lelah dan lesu. Tapi Tuhan berjanji, ketika kami tahu Engkau adalah sumber kekuatan kami, maka kami diberikan kekuatan bagi yang lelah, yang lesu, yang tidak berdaya. Hari ini hamba-Mu berdoa dan semua kami termasuk hamba-Mu sendiri, Tuhan mendapat kekuatan, pembaharuan, transformasi yang datangnya dari Tuhan. Maka hari ini yang lemah sudah dikuatkan, yang letih, lesu, yang berbeban berat diberikan kelegaan, karena itu adalah janji-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Maka semua kami akan bangkit dan terbang, dan kami akan naik seperti burung Raja Wali yang melewati semuanya, dan dia memperoleh kemenangan demi kemenangan. Demikianlah hidup kami seumpama burung Raja Wali, demikianlah kami. Hidup
kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih karena itu kami tidak takut menghadapi dan menjalani hidup ini. Karena kami yakin bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala perkara-perkara yang besar. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali.